melihat juga kepemilikan perbankan di SBN merupakan bentuk dari likuiditas domestik yang masih cukup ample ya. Dalam artian di satu sisi memang dari sisi DPK masih tumbuh dengan sangat baik, di sisi kredit juga pertumbuhannya cukup baik, tetapi masih ada ruang besar di sana di mana DPK kita masih lebih tinggi dibanding kredit. Dan ini yang tentunya masih bisa dimanfaatkan oleh perbankan untuk mendorong tambahan apakah itu margin dan seterusnya. Saya pikir mungkin ini juga hal positif juga ya, karena pada saat yang sama juga ini mendorong adanya finansial literasi, apakah itu dari perbankan dan tentunya juga harapannya ke individu untuk masuk ke pasar keuangan di Indonesia, salah satu bentuknya ke SBN. Dan kalau kita lihat lebih lanjut juga, kepemilikan perbankan yang bertambah selama 2022 di SBN juga diikuti oleh asuransi dan dana pensiun serta retail atau individu domestik yang juga tumbuh dengan sangat tinggi di SBN tersebut. Jadi saya pikir ini juga memperlihatkan bahwa resiko fiskal kita juga bisa lebih rendah dibanding sebelumnya pada saat investor asingnya kepemilikan di tahun 2022 itu turun dari sekitar 22% ke 13% dan baru masuk dari awal tahun ini sekitar 48 triliun seperti yang dikatakan oleh Pak Branko tadi. Tapi ke depan ini PR-nya adalah bagaimana mendorong perbankan untuk kembali ke fitrah mereka dalam tanda kutip sebagai intermediari dari perekonomian di Indonesia. Dalam artian untuk mendorong kredit lebih kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama dengan tetap menjaga pertumbuhan TPK atau simpanan di level yang juga terjaga sih, Pak Safrina. Baik, menarik pandangannya. Pak Branko sendiri, bagaimana Anda melihatnya posisi kepemilikan perbankan di SBN Indonesia melihat seluruh makroekonomi variabel fundamental Indonesia yang dirasa masih robust di tahun 2023 ini? Silakan Pak Branko sebagai penutup. Makasih Mbak Sabrina. Jadi kalau kita lihat untuk kepemilikan surat berharga negara itu perbankan apakah masih akan bertambah? Jawabannya ini tergantung sama kredit ya. Kalau kredit bisa kita lepas lebih tinggi lagi, tentunya itu yang menjadi favorit dari perbankan ya. Tentunya itu akan membuat level yang ada sekarang itu tertahan ya, mungkin nggak nambah lagi. Tetapi kalau kita lihat misalnya DPK nambah terus, ya tentunya akan menjadi faktor penyimbang. Jadi kita taruh di surat berharga negara itu adalah faktor penyeimbang dari DPK dengan pelepasan kredit. Apakah kredit akan dilepas dengan lebih dibandingkan tahun lalu? Jawabannya iya, gitu. Jadi kalau kita lihat ekonomi ya ada memang sektor-sektor yang akan terpengaruh sama ekonomi global yang kita banyak dengar akan mengalami resesi. Amerika sebenarnya secara de facto juga udah resesi kalau dihitung dengan dua kuartal dia negatif growth gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tetap demand-nya masih ada gitu ya. Memang biarpun tingkat suku bunganya udah tinggi, kelihatannya ekonomi juga masih berputar baik global apalagi di Indonesia. Di Indonesia kalau kita lihat begitu COVID sudah PPKM sudah nggak ada lagi, ekonomi Indonesia berkembang dengan Baik. bagus ya, dengan baik ya. Gitu. Baik Pak Branko, jadi semuanya memang mengenai kepemilikan perbankan di SBN ini tergantung dari tingkat kredit yang akan dicapai di tahun 2023 ini ya Pak ya, Anda melihatnya seperti itu ya Ya, Pak ya. betul.